Yang pertama, tentu kita akan bersama-sama melihat apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi bagian, dilakukan, dipahami, dikerjakan oleh Israel di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Engkau harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah penghormatan, sebuah dedikasi yang coba diajak agar umat dapat menampilkan atau mempraktekkan pola hidup yang menghormati Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir yang dialami oleh nenek moyang mereka, dialami oleh leluhur-leluhur mereka. Lalu kemudian kasih setia Tuhan itu terus-menerus ada di tengah-tengah kehidupan Israel, di tengah-tengah kehidupan mereka untuk menjadi warga baru, menjadi masyarakat yang menempati tempat yang baru yang Tuhan sudah tetapkan dan janjikan bagi mereka. Mengasihi Tuhan juga adalah hidup di dalam kekudusan di hadapan Allah. Takut akan Tuhan adalah menjaga pola hidup, menjaga perilaku, menjaga tingkah laku, menjaga sikap hidup untuk senantiasa ada di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu saya ajak saudara untuk nanti melihat di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Juga ada beberapa ayat-ayat pembanding yang ditulis di dalam perjanjian baru. Katakanlah di dalam surat Ibrani 12 ayat 28. Nanti saudara bisa buka itu di dalam Alkitab saudara untuk melihat bagaimana proses seseorang yang takut akan Tuhan itu diwujudkan, diimplementasikan, diaplikasikan di dalam kehidupan real mereka. Yang kedua saudara, selain takut akan Tuhan, catatan kita adalah bahwa Israel harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh Allah bagi mereka. Hidup di dalam ketetapan, hidup di dalam petunjuk-petunjuk Tuhan adalah hidup yang sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan, bukan berdasarkan kehendak dan keinginan Israel secara pribadi sebagai sebuah bangsa. Hidup yang menuruti jalan yang ditunjukkan dan ditetapkan Tuhan memiliki juga pemahaman bahwa Israel harus memiliki pola hidup yang berbeda dengan orang lain, dengan bangsa-bangsa lain. Saudara, kita tahu bahwa masyarakat atau bangsa-bangsa yang ada di Kanaan atau yang ada di sekitar Kanaan adalah bangsa-bangsa yang menyembah Baal, menyembah berhala, menyembah dewa-dewi. Kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu tentang hal ini. Nah, karena Allah tahu bahwa bangsa Israel akan masuk dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan iklim yang baru, dengan suasana yang baru, di mana suasana itu berbeda dengan apa yang ditetapkan dan diajarkan Allah bagi mereka untuk menyembah Allah secara baik, setia, dan taat. Maka Israel diikat dengan sumpah janji supaya mereka tetap beribadah hanya kepada satu Allah, yaitu Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka hanya dapat hidup di dalam keinginan-keinginan Allah, yaitu tidak sama dengan dunia, tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak menyembah kepada Allah. Nanti saudara bisa buka itu di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara bisa buka itu di dalam Injil Yohanes juga bicara, khususnya Yohanes pasal 14 ayat 6. Berbicara bagaimana umat harus hidup di dalam ketetapan-ketetapan dan petunjuk-petunjuk Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga di dalam surat Roma pasal 8 ayat 8, Paulus menasihati supaya
Orang yang menyembah percaya kepada Allah hidup tidak di dalam kedagingan mereka. Karena hidup di dalam kedagingan tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, poin yang kedua kita mencatat, Israel diingatkan untuk hidup di dalam kehendak dan juga ketetapan yang ditunjukkan Allah bagi mereka. Saudara-saudara, catatan yang ketiga, yaitu Israel diingatkan oleh Musa untuk dapat mengasihi Allah dengan penuh kesetiaan. Mengasihi yang dimaksudkan adalah bahwa ketika bangsa itu masuk di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, maka kehidupan yang dibangun adalah kehidupan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya mau ibaratkan begini. Ketika seorang suami mengasihi istri, atau sebaliknya, seorang istri mengasihi suaminya, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, dan sebagainya. Maka kasih yang tercipta di dalam relasi itu adalah kasih yang saling percaya, kasih yang saling menopang, kasih yang saling mendukung, kasih yang siap berkorban, kasih yang tidak pamrih, dan sebagainya. Maka konsep mengasihi Allah itu juga harus dibangun oleh Israel di dalam ketaatan kesetiaan mereka kepada Allah. Dan mereka harus siap untuk menjalani proses kehidupan seperti poin 1 dan poin 2. Di dalam rasa takut akan Tuhan dan hidup di dalam ketetapan-ketetapan yang ditunjukkan Tuhan bagi mereka. Maka wujud mengasihi, mencintai di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah tentunya akan menjadi sebuah ciri baru, akan menjadi sebuah pola yang tidak terlepaskan dari kehidupan umat Allah di Kanaan pada akhirnya nanti. Dan poin yang keempat, saudara, atau yang terakhir, adalah bahwa mereka harus mengingat pemeliharaan Tuhan yang nyata atas mereka. Musa mau ingatkan pemeliharaan Allah bukan saja ketika Israel mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami kesulitan-kesulitan baru Allah hadir. Tetapi pemeliharaan Allah dinyatakan di dalam seluruh proses kehidupan Israel. Ketika Israel mengalami paceklik, mengalami kelaparan, mengalami bencana, maka Yakub membawa anak-anaknya untuk mengungsi ke Mesir. Dan pada saat itu Yusuf adalah penguasa di Mesir. Jumlah mereka sedikit sekali, saudara, ketika mereka ada di Mesir. Tapi Tuhan memelihara Israel. Dan dikatakan oleh Musa, Tuhan telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Apa yang mau dikatakan oleh Musa kepada Israel? Musa mau menjelaskan dan mengatakan, saudara, bahwa Tuhan memang menetapkan bangsa ini menjadi bangsa pilihannya. Karena itu Tuhan pelihara mereka. Karena itu Tuhan membuat bangsa ini menjadi besar. Oleh sebab itu, bangsa ini diingatkan untuk tidak melupakan pemeliharaan Tuhan bagi mereka.